mempertanyakan hasil quick count, apalagi ya yang refuse atau yang menolak hasil quick count, itu adalah orang-orang yang hemat saya gagal paham terhadap kemajuan teknologi. Ya, mereka gagal paham terhadap smartphone, ya, Android, kemajuan di bidang teknologi. Ya. Nah, mereka sedang menggunakan alat-alat atau ya media teknologi, menggunakan sarana-sarana teknologi yang maju, ya, smartphone, Android. Ya, hari-hari mereka selalu berkomunikasi menggunakan WhatsApp, ya, Instagram, Telegram, dan media-media lainnya. Nah, ini kan bagian dari kemajuan teknologi, ya. Nah, quick count itu bagian dari kemajuan teknologi, ya. Nah, ini persiapan sebenarnya sehingga suatu saat kalau kita pemilu kita gunakan, ya, electronic vote, ya, maka itu kita sudah siap, ya. Kita di era disruption, ya, maka kita harus siap dengan kemajuan yang sangat melampaui, ya. Sehingga kalau tidak menerima hasil quick count, itu sebenarnya dia sedang gagal paham terhadap kemajuan yang ada sekarang, ya. Dan juga dia gagal paham terhadap, ya, perkembangan dalam ilmu pengetahuan, scientific research, ya. Karena quick count itu dikelola atau didesain secara scientific, ya, menggunakan metode riset yang scientific, ya, scientific research. Jadi hasilnya itu sangat akurat, ya, eligible, ya, atau trustable. Nah, kalau Anda sebagai tokoh politik, ya, tokoh nasional, terus tidak menerima quick count, ya, nah ini yang sangat memprihatinkan, ya. Apalagi quick count itu sudah sangat akurat sejak tahun digunakan di Indonesia pemilu tahun 2004, ya. Dan sampai tahun 2019 kemarin itu hasilnya akurat, ya. Jadi akurasinya sangat, ya. Bahkan sudah dijelaskan secara terbuka bahwa margin errornya itu 0, sampai 1%, ya. Jadi ini sangat luar biasa. Nah, kita harus mencoba untuk menerima itu, ya. Orang sudah menyebarkan menggunakan metode, ya, misalnya sampling method. Nah, itu sangat ilmiah, ya. Jadi apalagi kalau para akademisi, ya, kaum intelektual terus mempertanyakan itu, dia sedang mempertanyakan keabsahan intelektualitasnya.